salah satu jiwa. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya mengharap kepada panjenengan semua, apabila ada di sekitar Bapak Ibu sekalian, ada warga Kecamatan Singosari yang masih terdampak, masih sakit, masih perlu ada pemeriksaan, masih ada matanya yang buram, masih ada nafasnya yang sesak, masih ada yang mengeluarkan air mata, tolong segera dilaporkan kepada kami, kepada Bapak Ibu Kepala Desa serta pada Camat Singosari. Nanti akan saya buatkan rekomendasi untuk rawat inap pasien secara gratis. Semua dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Malang. Tadi malam saya juga sudah mengirimkan yang terdampak warga desa Lampok. Saya kirim untuk di ronsen di Rumah Sakit Prima Husada. Tadi pagi juga ada warga desa Langlang, itu juga saya kirim ke RSUD Lawang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan kejadian ini yang pertama dan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala dzikra habibahum Muhammad nafi'atan lil mu'minin wa taqwa 'azamal qasidan lil muttaqin wa ja'ala al irtibat بين العباد من أقوى العرى لحصول الإمداد. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا ونور قلوبنا وروحنا سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Wa qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa dimuliakan dan kami cintai segenap para habaib yang hadir pada malam hari ini. Tak terkecuali juga kita haturkan kepada Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah, mata'anallah bitul hayati fi khairin wa lutfil afiyah. Juga kepada para alim ulama, para kiai, Gus Muhammad Rafiq, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesehatan dan terus istiqamah di dalam membumikan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga haturkan kepada aparat pemerintah, TNI maupun Polri, dan juga kepada pejabat yang hadir sejajar, para camat ataupun yang mewakili lurah ataupun yang mewakili gubernur, yang mewakili dan semua yang hadir pada malam hari ini, sesepuh bini sepuh, insyaallah mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Riyadul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang kita ketahui, perkumpulan malam hari ini adalah perkumpulan yang penuh rahmat dan inayah dari Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak mengumpulkan kita melainkan memiliki satu tujuan, yaitu ingin mengikat dan menghubung hati kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan satu pertanda kebaikan bagi kita. Kita selaku umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kecintaan kita tidak perlu diragukan lagi kepada Nabi Muhammad,
sebab buktinya bahwasanya kita telah melakukan safari selama 40 hari berturut-turut bertahun-tahun, dan sekarang pula kita melanjutkan setelah kita libur 2 tahun ataupun 3 tahun karena adanya pandemi. Kerinduan itu yang membuat kita untuk selalu mengharapkan kapan hal tersebut bisa dilakukan kembali, dan alhamdulillah wa syukurillah terlaksananya daripada majlis ini merupakan satu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin selalu salawat ada di bumi Singosari, salawat ada selalu di bumi Malang Raya, bahkan salawat selalu ada di tanah dan negeri Indonesia, fa insyaallah terus abadi sampai yaumil qiyamah. Karena itulah ma'asyarul hadirin, yang paling bahagia adalah orang yang memberikan satu motivasi dan dorongan kepada kita untuk selalu hadir di majlis seperti ini, yaitu orang yang berjasa. Yang paling berjasa yang pertama kali adalah guru kita Syekh Abdul Rahim. Masya Allah, beliau telah berpulang ke rahmat Allah, tapi beliau tetap menyerukan, menyuarakan kepada kita melalui anak beliau untuk selalu kita istiqamah di jalan Allah sampai akhir hayat kita dipanggil oleh Allah, sedangkan kita tetap membawa kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diharapkan oleh beliau, dan beliau ini gembira, senang, keguyupan, kerukunan, kebersamaan kita di dalam majlis seperti ini merupakan satu pertanda kita tetap akan mendukung daripada majlis Riyadul Jannah insyaallah. Karena itulah beliau yang paling beruntung. Apa yang kita baca, yang kita doakan, yang kita zikirkan di majlis seperti ini, pahalanya terus mengalir kepadanya. Alhamdulillah. Yang kedua yang paling beruntung juga kita yang hadir di majlis ini. Bagaimana tidak beruntung kita ini, setiap ada majlis Riyadul Jannah dimanapun kita berusaha hadir sekuat tenaga, meskipun tenaga kita berkurang, uang juga berkurang, dan juga kita tidak putus asa di dalam hal ini. Itu merupakan satu bukti nyata bahwasanya nanti setiap tempat yang kita hadiri dan kita bikin majlis itu insya Allah akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Bebatuan, pepohonan dan semua sekitarnya itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, lihatlah orang-orang yang hadir di dalam majlis Riyadul Jannah ini ya Allah. Mereka dahulu semasa hidup di dunia, mereka itu gemar bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka berilah mereka ini syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Subhanallah, jangan dikira ini sesuatu yang remeh, ini sesuatu yang besar luar biasa. Karena itulah beruntung kita terus didoakan, kita terus selalu diberikan yang terbaik supaya kita berubah segala sesuatunya, akhlaknya berubah, juga bertambah di dalam keilmuannya, bertambah di dalam ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah. Maka karena itu sayang kalau hadir majlis Riyadul Jannah dia tidak melaksanakan sholat. Ibaratnya dia mengorbankan modal utama, tapi dia mencari keuntungan nggak dapat. Jadi intinya itu, tujuannya majlis itu didirikan supaya kita mengenal bagaimana kita bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Karena itulah jangan sia-siakan hal tersebut untuk kita menjadi yang lebih baik daripada yang baik, yang menjadi orang yang lebih istimewa dari yang istimewa. Jadi kita termasuk orang-orang insya Allah yang beruntung. Yang ketiga yang paling beruntung adalah bakul sayur. Loh, kenapa bakul sayur beruntung? Lah bagaimana nggak beruntung? Setiap ada majelis Riyadul Jannah, lihatlah bakul sayur diborong semuanya di depan sini.
Ya, Gelangsi. Jadi ada terong, ada sayur, ada timun, ada gubis. Masya Allah, nanti pulang memborong satu-satu. Insya Allah istrinya bakal senang semuanya. Terlebih lagi Baikul Sayo tanya, Bib kapan lagi ada majelis Riyadul Jannah? Mumpung pasar sepi Bib, borong Bib sekalian. Siapa yang gak senang? Senang, alhamdulillah, laku semuanya. Jadi ini madharur rahmah, semuanya kebahagiaan. Subhanallah, semuanya senang, semuanya bahagia karena kita di bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita memasuki bulannya Rasulullah, harus kita mengenal lebih dekat siapa Rasulullah. Bukan sekedar hadir di dalam majlis pembacaan salawat, tapi tidak mengenal lebih jauh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW itu adalah sosok kepribadian yang memiliki rahmat melebihi daripada semua manusia. Kecintaannya kepada umatnya luar biasa baginda Nabi Muhammad SAW. Segala sesuatunya dikorbankan demi untuk menyelamatkan umatnya. Dan Rasulullah hanya menginginkan umatnya itu selalu tersenyum bahagia. Tidak ingin umatnya ada yang sedih, tidak ingin umatnya ada yang susah, sedih. Rasulullah SAW di sana kalau seandainya ada umatnya yang susah dan sedih. Karena Rasulullah SAW itu yang mana disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Di dalam riwayat yang lain min anfasikum, telah datang kepada kalian. Siapa itu? Yang datang bukan bupati, bukan gubernur, bukan yang lainnya. Yang datang pemimpin dunia, yang muncul di dunia membawa keberkahan. Kegelapan hilang dengan kedatangannya Rasulullah, karena cahayanya Rasulullah menerangi alam semesta. Yang datang adalah manusia istimewa, baginda Nabi Muhammad. Semuanya berlindung di dalam naungan Rasulullah. Jangankan kita para anbiya wal mursalin mengharapkan untuk bisa mendapatkan keberkahan dari baginda Nabi Muhammad SAW, sedangkan kita dipilih oleh Allah untuk menjadi umatnya. Makanya bagaimana kita tidak senang, kita tidak bahagia hari kelahirannya Rasulullah. Karena Rasulullah SAW ini melihat umatnya, kalau umatnya itu bersatu, guyup, rukun, meskipun di situ ada perbedaan, tapi perbedaan tidak menyebabkan perpecahan. Silakan berbeda-beda. Lihat yang hadir di dalam majelis ini, ada yang warnanya bajunya merah, ada yang hitam, ada yang putih, berbeda-beda, tapi semuanya rukun, duduk bareng bersolawat. Ini adalah contoh bagi mereka. Ketika ada perbedaan, harus benar menyadari dan memiliki kedewasaan. Apa artinya ilmu yang dipelajari kalau seandainya hanya diperuntukkan untuk memperpecah umat, memperpecah belah umat, menjadikan umat semakin jauh daripada norma-norma Islam. Jadi hal ini perlu kita ketahui. Jangan sampai ada orang itu menyalahgunakan ilmunya, menyalahgunakan kekuasaannya, menyalahgunakan jabatannya, menyalahgunakan hartanya untuk mencelakakan atau juga untuk menyakiti seseorang, karena Allah tidak terima. Menyakiti hati seseorang itu lebih besar daripada merobohkan 70 kali Ka'bah. Hati-hati. Tapi kalau engkau mengembirakan hati orang, ini Rasulullah senang mengembirakan hati Allah. Sampai Rasulullah bersabda di dalam sabdanya, ma min mu'min adkhala sururan ala qalbin mu'min illa khalaqallahu ta'ala min dhalika surur malak. Tidak seorang pun mukmin dia memasukkan kegembiraan di hati mukmin yang lain, kecuali Allah menciptakan dari kegembiraan itu malaikat. Malaikat diciptakan
Di situ ya'budunallah, beribadah kepada Allah, wa yumajjiduhu wa yuwahhiduhu, muji Allah, mentauhidkan Allah. Fa idza sara fi lahdihi, kalau orang mukmin itu sudah meninggal dunia, kembali kepada Allah, masuk ke liang lahat, semuanya kita akan mati. Nggak tahu matinya kapan, monggo mati duluan kita yang belakangan. Kita aminkan, ya. Jadi perwakilan monggo yang mau hadir, ya. Mati duluan, kita belakangan. Jangan diamini, amin. Minta umur panjang semuanya, insya Allah. Aminnya kurang ikhlas ini. Dari tadi saya lihat ini, ketika perwakilan berbicara, amin, amin. Nah, ini aminnya ya kayak mokso, produk mokso. Langmuduno, hati-hati ini. Jadi aminnya benar-benar ikhlas, didoakan amin, mudah-mudahan dikabulkan, istajib ya Allah, gitu. Nggak tahu doa mana yang diijabah oleh Allah. Ya mungkin doa-doa dari beliau-beliau, dari ustadz-ustadz, guru-guru kita, kiai-kiai kita, atau dari jenengan, nggak tahu. Meskipun modalnya pas-pasan, insya Allah dilihat oleh Allah. Jadi amin itu keluar dari lubuk hati, ikhlas. Ya. Karena itulah di sini Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan malaikat itu datang ke kuburannya seraya mengatakan kepada orang waktu hidupnya, mengembirakan orang lain. Ya fulan, ama ta'rifuni? Kamu enggak mengenal aku? Enggak mengenal siapa aku? Kaget ya, siapa engkau? Baru saja ketemu, sok akrab. Ana surur alladhi adkhaltahu ala qalbil fulan. Aku surur, kegembiraan yang kamu masukkan di dalam hatinya si fulan. Aku sekarang ini menjadikan penenang bagimu di alam kubur, dan nanti ketika dibangkitkan di yaumil kiamah, aku yang akan menghadap kepada Allah dan mensaksikan bahwasanya si fulan ini waktu di dunia dia menyenangkan hati seseorang. Aku akan perlihatkan tempatmu di dalam surga, katanya. Dan aku akan memberikan syafaat bagi orang yang mengembirakan hati orang. Subhanallah. Di dalam riwayat lain juga Rasulullah mengatakan, man adkhala surur ala qalbi mu'min khalaqallahu ta'ala 70,000 malak yastaghfirunahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memasukkan kegembiraan di hati seorang mukmin, Allah akan menciptakan 70.000 malaikat, dan 70.000 malaikat ini memintakan ampun baginya sampai yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita juga dimintakan ampun oleh 70 malaikat itu. Yang nggak amin nggak dapat bagian salahnya, nggak mau amin, telat. 70.000 malaikat memintakan ampun, ya Allah. Mereka itu para malaikat yang suci, yang mulia, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, memintakan ampun untuk kita. Bagaimana tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena itulah pernah suatu saat baginda Nabi Muhammad SAW belum, amin, ini masih mau diceritai kok. Ini Nabi Muhammad SAW orang yang paling perhatian. Nih sifatnya seorang pemimpin itu langsung turun ke jalan, nggak nunggu pilkada, pilgub dan pil-pil yang lainnya. Itu setiap hari Rasulullah SAW masuk ke lorong-lorong, dicari mana ada umatnya yang membutuhkan dirinya. Masuk ke rumahnya Sayyidina Anas, melihat saudaranya yang kecil lagi menangis, bertanya kepada Sayyidina Anas, ya Anas, kenapa saudaramu ini? Ya Rasulullah, burung beo yang biasa dipakai untuk mainannya itu lagi meninggal dunia ya Rasulullah. Oh iya, didatangi adiknya, namanya dijuluki Aba Umair. Ditanya oleh Rasulullah, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair? Hei Aba Umair, apa yang terjadi dengan burung beomu?
Rasulullah SAW ya jabr khatir, mengambil hatinya, mengembirakan sampai anak ini tersenyum. Setelah tersenyum bergembira anak ini, subhanallah, dari sinilah muncul dari pendapat seorang ulama Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i membaca daripada hadis ini, waktu itu diundang di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal, seorang muridnya. Murid yang paling berbakti adalah murid yang perhatian kepada gurunya. Diundang oleh Imam Ahmad bin Hanbal di rumahnya untuk memberikan bukti nyata bahwasanya gurunya ini adalah panutan satu-satunya yang patut untuk dicontoh. Selalu disebutkan namanya Imam Syafi'i. Oh, kamu nggak tahu Muhammad bin Syafi'i? Oh, dia adalah orang yang wara, dia alang zuhud, dia ahli takwa, dia ahli ibadah, ilmunya luar biasa. Dipuji terus oleh muridnya ini Imam Ahmad bin Hanbal. Anaknya bingung, kepingin tahu, wahai ayah, siapa itu Imam Syafi'i? Akhirnya benar diundang oleh Imam Ahmad, datang. Anaknya ini penasaran, kepingin tahu kira-kira selama menginap di rumahnya apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Kemudian di situ anaknya ini berusaha untuk memperhatikan gerak-gerik Imam Syafi'i. Ketika makan malam, dihidangkan makannya paling banyak dibanding ayahnya Imam Syafi'i. Setelah itu dilihat, oh, ada poin satu yang ini saya simpan, nanti akan aku tanyakan. Kemudian Imam Syafi'i masuk di dalam kamar beristirahat. Di depan kamar itu disiapkan, biasanya tempat wudhu dulu nggak ada keran atau sanyo langsung buka, jadi mengangkut dulu ember, dimasukkan di dalam sumur, kemudian ditaruh untuk wudhu nanti ketika bangun tengah malam. Jenengan tahajud nggak? Tahajud pura-pura, kalau ada sepak bola aja tahajud. Itu dilihat terus, diawasi oleh anaknya, nggak tidur semalaman. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Kok tidak keluar? Jam 12, jam 1, jam 2, baru jam 3 keluar. Loh, ayahku ini dia beribadah bukan hanya mulai jam 3, tapi mulai jam 12 itu sudah bangun sampai subuh. Tapi ini gurunya bangunnya mendekati subuh, sudan dulu. Akhirnya sudah. Kemudian tanya sama ayahnya, wahai ayahku, aku melihat sesuatu kejanggalan. Katanya orang tuanya, jangan kau bicarakan, biar nanti kamu tanyakan langsung kepada guruku. Ketika itu setelah selesai sholat subuh, bertanya Imam Ahmad bin Hanbal, wahai guru, ada sesuatu yang akan dipertanyakan oleh anakku. Anakku ini kepingin tahu sejauh mana engkau ini. Tadi engkau ketika makan begitu lahap dan banyak, luar biasa. Oh, itu jawabannya. Aku hanya mengamalkan hadisnya Rasulullah SAW. Ta'amut taqi syifa. Makanannya orang-orang bertakwa itu adalah obat, dan aku kepingin mendapatkan obat. Jadi jangan salahkan kalau ada ulama makannya saya enggak loh. Oh, itu ya obat ya? Iya, obat. Kemudian yang kedua, kenapa engkau ini bangunnya terlambat? Saya sebenarnya nggak tidur semalaman. Semalaman itu aku memikirkan tentang hadisnya Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nuhair. Wahai Aba Umair, apa yang terjadi dengan burung biyung? Dari situ aku bisa simpulkan poin-poin sampai 70, bahwasanya ada rahmat, ada
pendidikan, ada juga merupakan satu, banyak di poin-poin itu disebutkan semuanya oleh Imam Syafi'i. Jadi dari hadis ini dijabarkan, disitulah pentingnya rahmat dan kasih sayang dan memberikan pelajaran kepada seorang anak. Subhanallah, ini sesuatu yang luar biasa yang jarang sekali terjadi. Hal-hal ini yang ditampakkan oleh Rasulullah SAW yang begitu luar biasa. Kalau ada riwayat seandainya seorang wanita itu memberikan minuman kepada seekor anjing, wanita Bani Israel, dia diampuni dosanya oleh Allah, padahal wanita itu adalah penzina, karena rahmatnya kepada seekor anjing. Bagaimana kepada manusia? Bagaimana kepada umatnya Rasulullah SAW? Menggembirakan hati orang itu luar biasa. Kalau pahalanya mengembirakan, tadi saya sudah menyebutkan tentang hadisnya. Ini adalah mukmin. Engkau termasuk orang-orang yang mengembirakan hatinya Rasulullah. Dan jangan ditanya apa balasan yang akan didapatkan orang yang mengembirakan hatinya Rasulullah. Fa insyaallah bersama Rasulullah di dalam surganya Allah. Tahu apa yang paling mengembirakan hatinya Rasulullah? Katanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, masih yasurru qalban nabi mithlu da'wah ilallah. Tidak ada yang paling mengembirakan hati baginda Nabi Muhammad SAW sebagaimana dakwah di jalan Allah, mengajak orang mengenalkan Allah, mengenalkan Rasulullah SAW, membimbingnya, memperbaiki akhlaknya, menjauhkan dari kemaksiatan, merangkul, menarik. Itu semuanya dakwah ilallah. Karena dakwah ilallah itu tidak butuh ceramah aja. Yang lebih diutamakan menunjukkan bagaimana dakwah bil hal, yaitu keadaannya mencontoh, meniru akhlak kepribadiannya Rasulullah SAW. Itu yang paling utama. Jadi bisa itu kita lakukan semuanya. Jangan dikira itu sesuatu yang remeh. Guru-guru TPA itu mengajarkan hanya alif, ba, ta, tha, jim. Itu dasar-dasar di dalam rangkaian huruf atau kalimat. Setiap huruf akan mendapatkan kebaikan, pahala, dan ini terus akan dibaca sampai dia besar, sampai meninggal dunia. Pahalanya luar biasa, mengalir terus bagi orang yang mengajarkan kebaikan. Jadi kesempatan bagi kita, kapan lagi? Bawalah dakwah itu dengan sesuatu yang indah, yang bisa diterima kepada masyarakat. Sebagaimana Riyadul Jannah, alhamdulillah, semuanya melihat dan menyaksikan bagaimana terus berkelanjutan. Ini sebagai bukti bahwasanya dakwah-dakwah yang seperti ini yang dibutuhkan di tengah masyarakat. Sekarang ini kan banyak macam-macamnya orang, golongan. Dikit-dikit bid, dikit-dikit syekh, dikit-dikit kah? Kayaknya surga miliknya dia sendiri. Hati-hati, golongan-golongan seperti ini kalau dari dulu sudah ditangani, insya Allah aman. Tapi ini sudah menyebar, Pak. Saya kemarin dari Madura. Ketika di Madura, kebetulan kita waktu Ramadhan tanya. Di situ di Pakong ada sebuah ma'had atau pesantren yang di dalamnya ada 800 santri. Bayangkan 800 santri setiap tahunnya dikeluarkan dan dikader, kemudian disebarkan di Madura ajaran-ajaran seperti ini, yang ajarannya intoleran, ajarannya yang menganggap dirinya adalah paling benar, ajarannya yang dimana menyebabkan perpecahan, pergesekan, pertengkaran, pertikaian antara kaum muslimin. Apa terjadi nanti beberapa tahun berikutnya Madura, naudzubillah. Orang Madura itu sedikit digesek nggak bisa sabar, Pak. Kita nggak ingin terjadi seperti itu.
Ini satu aja, dan ini sudah menyebar di Indonesia ini begitu banyak. Bagaimana jadinya kader-kader ini disebar dan mereka ini giat semangat, sedangkan kalau kita hanya menunggu, ya tidak ada usaha, ya apa, ya kita doakan mudah-mudahan ya sholawat terus booming terus di bumi pertiwi ini. Kita nggak ingin hal-hal ini, Pak. Hal-hal ini adalah sesuatu yang, ya Allah, nanti anak seperti itu dikader tiba-tiba keluar mengafirkan orang tuanya. Anak itu dikader untuk menjadi musuh orang tuanya yang berlainan faham, tapi mereka bukan berlainan faham, mereka itu gagal faham. Jadi hati-hati. Majelis-majelis yang seperti ini menjadikan motivasi dorongan buat kita untuk bisa lebih baik lagi, untuk bisa lebih memberikan satu jasa yang luar biasa mengembirakan hatinya Rasulullah. Kita nggak bisa membalas jasa-jasanya Rasulullah, tapi setidaknya sedikit yang bisa kita usahakan itu akan mengembirakan hatinya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan majelis yang seperti ini terus langgeng jaya sampai sehari sebelum kiamat. Loh, kok sehari sebelum kiamat? Persiapan besoknya kiamat. Insya Allah sampai kiamat. Karena sebelum kiamat juga ada yang jiwa kiamat. Mau dengan hidup sampai kiamat? Gak ada. Karena kita ini menginginkan ada sirah mubalah, insya Allah terus berkelanjutan sampai akhir hayat kita ini langgeng sholawat di bumi. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala, wallahu mutimmu nurihi, Allah akan menyempurnakan nurnya, cahayanya, yaitu baginda Nabi Muhammad, sampai cahayanya Nabi Muhammad masuk di rumah-rumah, masuk di dalam hati orang muslim, masuk di dalam hati orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan hidayah Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Kita mendapatkan satu jiwa di Indonesia kan selalu ada, selalu bersama untuk kemenangan kami. Salam
sedaya para jamaah, sewu jamaah kang iku